Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah tragis, pamit melaut, pulang-pulang lelaki ini jadi tamu pernikahan istrinya. Level tertinggi mencintai adalah mengikhlaskan. Tidak ada kata ikhlas ketika melihat orang yang kita cintai telah mengkhianati kita. Hanya taraf kekecewaan yang mendalam memaksa kita untuk berkata biarlah nasi sudah menjadi bubur. Ini adalah sebuah kisah tragis dari seorang nelayan yang berjuang hidup dan mati di tengah ombak lautan, tapi malah ditinggal nikah dengan mantan. Kisah tragis ini dialami oleh Yono dan istrinya Rumana. Awalnya mereka adalah pasangan muda yang penuh cinta, tetapi hidup dalam keadaan yang sangat sulit. Desa mereka terletak jauh dari kota besar, sehingga pekerjaan yang tersedia sangat terbatas. Yono adalah seorang tukang kayu yang hanya mendapatkan pekerjaan sesekali, sementara Rumana adalah ibu rumah tangga yang berusaha menghemat setiap sen yang mereka miliki. Mereka tinggal dalam sebuah rumah sederhana yang mereka bangun sendiri dari kayu yang Yono temukan di hutan. Rumah itu kecil dan jauh dari kemewahan. Tetapi itu adalah tempat mereka memulai hidup bersama sebagai suami istri. Mereka memiliki 2 anak kecil yang mereka cintai dengan tulus dan mereka berdua berusaha keras untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga kecil mereka. Setiap hari Yono akan pergi ke hutan untuk mencari kayu, berharap bisa menjualnya dan mendapatkan sedikit uang. Sementara itu Rumana juga berusaha keras di rumah. Dia menanam sayuran di kebun kecil mereka dan menjual sisa sayuran yang tidak mereka butuhkan di pasar desa. Setiap malam dia akan membuat makanan sederhana tetapi lezat untuk keluarganya, meskipun kadang-kadang hanya berupa nasi dengan sedikit sayuran. Suatu hari di tengah dinginnya malam, Rumana mengeluh dengan keadaan ekonomi yang sulit itu. Keluhan Rumana didengarkan dengan seksama oleh Yono. Yono juga bingung, dirinya tidak memiliki ijazah yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan. Tapi Yono sadar dirinya merasa bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memberikan masa depan yang lebih baik untuk keluarganya, dia harus mencari peluang lain. Salah satunya peluang yang dia lihat adalah bekerja sebagai nelayan. Karena pada saat mencari kayu siang tadi, Yono mendengar kabar bahwa akan ada kapal pencari ikan besar yang akan menepi di dermaga dekat desa mereka. Kapal itu mencari beberapa awak untuk ikut melaut bersama. Mendengar tentang peluang yang lebih besar di laut, Yono pun langsung mendiskusikan hal itu dengan Rumana istrinya. Rum, aku dengar besok ada kapal menepi di ujung desa. Kalau kamu meridoi, izinkan aku ikut melaut bersama kapal itu, Rum. Pak, bukannya laut itu bahaya? Enggak, Rum. Lebih bahaya jika masa depan anak kita suram. Dan tekadku sudah bulat, tolong izinkan aku ya, Rum. Pagi-pagi buta, Yono pamit kepada Rumana dan anak-anaknya yang masih tidur. Dia meninggalkan rumah mereka dengan perasaan campuran antara kegembiraan dan kekhawatiran. Yono bergabung dengan kapal nelayan lokal dan bersama dengan para nelayan lainnya, mereka berlayar ke laut yang luas. Kehidupan di atas kapal adalah tantangan baru bagi Yono. Dia harus belajar tentang teknik-teknik nelayan, menghadapi ombak besar, cuaca yang tak terduga, dan kadang-kadang hasil tangkapan yang minim. Yono bekerja keras dan beradaptasi dengan cepat. Dia juga berteman baik dengan sesama nelayan yang menjadi seperti saudara baginya. Perjalanan Yono di laut adalah sebuah petualangan yang penuh dengan tantangan dan momen-momen mendebarkan. Yono bergabung dengan kapal nelayan yang dikenal sebagai bintang laut dan menjadi bagian dari kru yang solid. Kapal ini adalah kapal tradisional kayu yang telah bertahun-tahun melayani perairan lepas. Selama beberapa hari pertama di laut, mereka fokus pada menangkap ikan. Mereka melaut selama berjam-jam, melempar jaring dan menjaring banyak ikan. Yono belajar banyak dari pengalaman ini, seperti cara membaca perubahan cuaca dan pola pergerakan ikan. Dia juga mendapatkan keterampilan navigasi dari kapten kapal. Di hari ke-6 hingga 10, tiba-tiba cuaca berubah jadi buruk. Angin kencang dan ombak besar membuat mereka menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Kapal mereka bergoyang-goyang hebat dan Yono merasa takut untuk pertama kalinya dalam petualangannya itu. Selama beberapa hari, mereka harus berjuang keras melawan cuaca buruk. Bukan hanya itu, mereka menemukan masalah lain ketika persediaan air dan makanan mereka mulai menipis.
Mereka harus membagi makanan dengan hemat dan mengatur waktu minum agar air mereka cukup untuk sisa perjalanan. Itu adalah ujian ketahanan dan kesabaran bagi seluruh kru. Cuaca di laut semakin buruk dan kapal bintang laut diguncang oleh ombak besar yang mengerikan. Yono dan kru kapal lainnya berjuang keras untuk menjaga agar kapal tetap seimbang dan menghadapi ombak yang mengamuk. Ombak-ombak itu memecah di atas mereka, mengguyur kapal dengan air asin dan menghantam samping kapal dengan keras. Yono berteriak keras kepada kru, "Semua orang, kita harus tetap tenang, pegang erat, jangan biarkan diri kita terhempas." Namun semakin lama ombak-ombak itu semakin ganas. Kapal mereka bergoyang-goyang seperti daun yang dihempaskan angin. Selama berjam-jam, Yono dan kru terus berjuang melawan ombak-ombak besar itu. Mereka melibatkan semua keterampilan yang mereka pelajari selama beberapa hari terakhir sebagai nelayan. Kapal mereka bergoyang dan suara ombak yang mengamuk mengisi udara. Tiba-tiba ada suara gemuruh yang sangat kuat. Yono dan kru merasa seperti kapal mereka terangkat oleh ombak raksasa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka merasa seperti berada di dalam perut laut yang sedang marah. Kapal mereka dinaiki oleh ombak raksasa yang sangat tinggi. Dan seluruh dunia terasa seperti berputar. Semua orang terdorong ke sisi kapal dan beberapa peralatan mereka jatuh ke laut. Yono memegang erat tiang kapal dan berdoa agar mereka bisa melewati momen ini dengan selamat. Sementara itu di daratan, Rumana dan keluarga nelayan yang lain terus berdoa agar suami-suami mereka selamat dari badai yang mengerikan itu. Mereka menunggu dengan hati yang penuh kekhawatiran, berharap agar kapal-kapal yang mereka cintai bisa kembali dengan selamat. Rumana duduk di teras rumahnya dengan hati yang penuh kekhawatiran. Dia memandangi lautan yang jauh, mencoba mencari jejak kapal Yono di tengah badai yang mengerikan. Setiap ombak yang menghantam pantai membuatnya merasa semakin gelisah. Kedua anak mereka bermain di dekatnya, tapi Rumana hanya bisa fokus pada berita terakhir yang dia terima dari kapten kapal bahwa Yono dan kru sedang menghadapi ombak besar. Rumana berdoa dalam hati, "Ya Allah, lindungilah Yono dan kru kapalnya. Berikan mereka kekuatan untuk melewati badai ini dengan selamat. Aku sangat merindukannya dan anak-anak juga." Sementara itu berita tentang ombak besar di laut telah menyebar ke seluruh desa. Istri-istri nelayan yang lain juga berkumpul di pantai, menunggu dengan perasaan khawatir yang sama. Mereka saling mendukung satu sama lain, berbagi cerita dan pengalaman mereka saat suami-suami mereka berlayar di laut. Kebersamaan ini memberi mereka kekuatan untuk menghadapi ketidakpastian yang menghantui mereka. Malam semakin gelap dan cuaca tetap tidak bersahabat. Rumana dan istri-istri nelayan yang lain terus berdoa, berharap agar suami-suami mereka bisa melewati badai dengan selamat. Mereka tahu bahwa ketika badai reda, mereka akan bersama-sama lagi dengan orang yang mereka cintai, dan keluarga mereka akan kembali utuh. Setelah 1 bulan tanpa kabar dari kapal Yono, Rumana merasa semakin putus asa dan cemas. Setiap hari dia berdiri di pantai menatap laut yang tak berujung dengan harapan melihat jejak kapal suaminya. Anak-anaknya merasa kehilangan ayah mereka dan suasana di rumah semakin murung. Suatu pagi yang mendung saat Rumana duduk di teras rumahnya dengan mata berkaca-kaca, seorang lelaki bernama Idrus datang mendekati dirinya. Idrus adalah tetangga jauh Rumana dan tidak begitu akrab dengan Yono dan keluarganya. Namun entah karena merasa kasihan dengan nasib Rumana atau apa, Idrus kemudian mencoba untuk menghibur Rumana. "Aku dengar suamimu salah satu nelayan di kapal bintang laut yang belum kembali. Aku tahu betapa sulitnya ini bagimu, Dek," kata Idris membuka percakapan. Rumana yang masih dalam kondisi berduka hanya menjawab sekenanya saja. Hingga lelaki yang bernama Idrus terus datang ke rumah Rumana untuk menemani dan memberikan dukungan. "Bagaimana perasaanmu hari ini, Rumana?" tanya Idrus. Rumana yang kini sudah bisa tersenyum pun menjawab, "Terima kasih Idrus, kadang-kadang aku merasa sangat kesepian tanpa Yono di sini. Tapi kamu selalu datang menghiburku dan anak-anak." Di mata Rumana, Idrus adalah sosok yang penuh empati, dan dia tahu betapa sulitnya situasi yang dihadapi Rumana dan keluarganya. Dia tidak hanya memberikan dukungan moral, tapi juga membantu dengan pekerjaan rumah tangga yang berat dan mengajari anak-anak Rumana tentang kehidupan di laut. Saat malam tiba, Idrus sering membantu Rumana merawat anak-anak dan memastikan bahwa rumah tangga mereka tetap berjalan dengan lancar. Dia juga tetap menjaga semangat Rumana. Minggu demi minggu berlalu, dan setiap kunjungan Idrus membawa kehangatan dan harapan ke dalam rumah Rumana. Meskipun ketidakpastian pasti mengelayuti hati mereka, kehadiran Idrus membantu mereka mengatasi kesepian dan kekhawatiran. Mereka adalah keluarga yang berjuang bersama-sama, dan mereka tahu bahwa cinta dan dukungan satu sama lain adalah sumber kekuatan yang tak ternilai harganya dalam menghadapi situasi sulit seperti ini. Cinta adalah perasaan yang tak bisa kita kendalikan. Dan dalam beberapa situasi, hal-hal yang tak terduga bisa terjadi. Meskipun Idrus datang untuk menemani dan memberikan dukungan kepada Rumana selama Yono belum kembali,
Dia akhirnya menemukan bahwa hatinya telah terbuka untuk Rumana. Rumana, selama ini saya telah merasa sangat dekat denganmu. Saya merasa bahwa kita memiliki banyak hal yang sama, termasuk perjuangan kita dalam hidup yang keras ini. Idrus, kamu adalah teman yang sangat baik bagi kami. Kami sangat menghargai kehadiranmu. Jawab Rumana. Aku ingin bicara sesuatu yang mungkin membuat kamu terkejut. Aku telah merasa lebih dari sekedar teman untukmu. Sebenarnya aku mencintaimu, Rumana. Rumana terdiam, terkejut dengan pengakuan tulus Idrus. Hatinya bergejolak karena dia juga merasakan kenyamanan dan kedekatan dengan Idrus. Namun dalam lubuk hatinya dia masih mencintai Yono yang tenggelam di dalam pikirannya setiap hari. Beberapa hari kemudian setelah pengakuan cinta itu, Idrus berlari tergopoh-gopoh membawa kabar buruk yang sangat dihindari semua orang. Idrus berkata ada seorang nelayan yang kembali ke desa memberitahu bahwa mereka menemukan puing-puing dari kapal bintang laut di perairan yang jauh dari pelabuhan. Mereka mencari dan mencari, tapi tidak ada tanda-tanda Yono dan kru lainnya. Kepala desa kemudian memberi kabar bahwa Yono dan kru kapalnya dinyatakan hilang dan diduga meninggal di laut. Rumana terduduk di lantai, hatinya hancur oleh berita itu. Air mata mengalir deras dan rasa kehilangan yang mendalam memenuhi pikirannya. Anak-anaknya yang masih kecil juga merasakan kesedihan ibu mereka. Mereka berdua hanya bisa merangkul ibu mereka dan menangis bersama. Kehilangan Yono adalah pukulan yang sangat berat bagi keluarga mereka. Rumana merasa seperti dunianya runtuh. Semua harapan dan impian mereka bersama dengan Yono sekarang telah sirna. Dia merasa seolah-olah dia telah kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Pemakaman Yono diadakan dengan duka yang mendalam di desa mereka. Idrus yang selama ini telah menjadi teman dan penghibur Rumana juga hadir dalam pemakaman tersebut. Dia memberikan dukungan moral kepada Rumana dan anak-anaknya, tahu bahwa mereka semua sedang berduka yang mendalam. Kabar meninggalnya Yono itu pun dimanfaatkan oleh Idrus untuk mendekati Rumana lagi. Ia berpikir bahwa sudah tidak ada halangan lagi bagi dirinya untuk bisa mencintai Rumana. Idrus pun makin sering mampir ke rumah Rumana hanya untuk sekedar menyapa atau membantu pekerjaannya. Suatu malam saat Idrus sedang berada di dalam rumah Rumana, dirinya meminta izin untuk menginap karena di luar lagi badai datang. Dan Idrus beralasan bahwa dirinya takut Rumana dan anak-anaknya kenapa-napa. Rumana yang tak bisa menolak permintaan dari Idrus pun akhirnya mengizinkannya untuk menginap menemaninya tidur malam itu. Tapi rupanya Idrus punya rencana lain. Setelah anak-anak Rumana tidur, Idrus mulai menggoda Rumana di dalam kamarnya. Rumana sendiri yang sudah kenal Idrus dan lama ditinggalkan oleh Yono menyambut baik godaan di tengah angin kencang itu. Malam itu Idrus mulai mencumbu Rumana dan Rumana pun mulai membuka hatinya untuk Idrus. Idrus yang merasa mendapat lampu hijau dari Rumana pun mulai rutin pergi ke rumah Rumana untuk bercinta entah pagi, siang, atau malam. Perlahan tapi pasti Idrus mulai menghilangkan bayang-bayang Yono dari pikiran Rumana. Suatu hari ketika mereka duduk bersama di pantai di bawah cahaya bulan, perasaan mereka terungkap. Rumana, aku ingin bicara tentang perasaanku. Rumana mengangguk. Aku juga Idrus, selama ini kamu telah memberikan dukungan yang sangat besar kepada aku dan anak-anak. Kamu adalah sosok yang penting dalam hidup kami. Dan aku suka saat setiap hari kamu datang ke rumahku. Belum lagi Idrus mengungkapkan isi hatinya, Rumana sudah mendahului Idrus untuk mengungkapkan perasaannya. Idrus yang mendapat ungkapan rasa cinta dari Rumana pun senang bukan kepalang. Dirinya langsung memeluk Rumana dengan erat dan menciuminya. Penantian dan perjuangan Idrus akhirnya berlabuh juga. Hingga beberapa bulan kemudian mereka mengadakan pernikahan yang sederhana dan indah di desa mereka, dihadiri oleh teman-teman, keluarga, dan orang-orang yang mencintai mereka. Hari itu Idrus merasa sangat bahagia. Ia merasa seperti pemenang. Ia juga mengejek foto Yono yang ada di tembok rumah Idrus. Ternyata Yono dan Idrus bukanlah teman dekat, selama ini mereka adalah rival atau pesaing. Karena dulu Idrus yang lebih dulu mencintai Rumana, tapi Yono telah mendahulunya untuk mempersunting Rumana menjadi istrinya. Hari ini Idrus merasa apa yang seharusnya jadi miliknya telah kembali. Rumana cinta pertamanya kini sudah ia dapatkan dan ia miliki. Bahkan sebelum mereka melangsungkan pernikahan, mereka sudah berzina beberapa kali. Hingga tiba-tiba sebuah kapal modern menepi di dermaga ujung desa. Rupanya kapal besar itu membawa rombongan Yono dan beberapa penduduk desa tempat Yono tinggal. Mereka semua selamat dari terpaan badai dan ditolong oleh kapal modern yang kebetulan sedang mencari ikan setelah badai usai. Yono dan kawan-kawan ditolong oleh kapal itu dan diajak untuk melaut beberapa hari lagi karena kapal mereka belum mencapai target yang diinginkan pabrik. Yono dan kawan-kawan tidak mempermasalahkan hal itu asal mereka sudah selamat saja, itu sudah bagus. Bahkan dirinya kini langsung mendapat pekerjaan mencari ikan untuk sebuah pabrik besar. Artinya meski pulang agak telat, Yono tahu bahwa dirinya akan membawa pulang uang yang banyak untuk dipersembahkan kepada Rumana dan anak-anaknya. Sesampainya di dekat rumah, Yono bingung karena ada tenda pengantin di depan rumahnya. Perasaan Yono langsung campur aduk, begitupun orang-orang di sekitar.
Mereka semua heboh dengan kepulangan semua awak kru yang dikabarkan telah meninggal, dan kehadiran Yono yang tidak terduga di tengah acara pernikahan itu menciptakan kebingungan dan ketegangan di antara semua orang yang hadir. Yono merasa terkejut, kecewa, dan bingung alas situasi yang dia temukan. Setelah upacara pernikahan selesai, Yono mendekati Rumana dengan langkah-langkah ragu. Mereka berdua berbicara di tempat tenang dan sepi di desa. Yono mendekat dengan suara gemetar. "Rumana, apa yang terjadi di sini? Aku pergi selama beberapa bulan dan ketika aku kembali kau sudah menikah lagi." Yono merasa sangat kecewa oleh keputusan Rumana. Dia merenungkan perasaannya yang masih dalam proses. Dia masih terluka dan tradisi pernikahan mereka yang telah berakhir begitu cepat setelah dia kembali. Tetapi dia juga tahu bahwa dia adalah yang pertama yang harus mengambil keputusan untuk pergi melaut tanpa memberi kabar. "Aku tidak pernah berpikir bahwa kau akan menikah lagi begitu cepat setelah aku hilang. Tapi aku juga tahu bahwa aku yang pertama kali meninggalkanmu tanpa kabar," kata Yono. "Yono, aku ingin kau tahu bahwa aku selalu mencintaimu. Bahkan saat kau hilang, ini bukan keputusan yang mudah bagiku. Aku merasa sangat sulit, tetapi aku harus terus menjalani hidup dan menjaga anak-anak kita," jawab Rumana dengan bingung. Idrus yang merasa tak terima dengan kehadiran Yono dan takut bahwa Rumana akan membatalkan pernikahan mereka pun langsung bergerak. Dengan gegabah, Idrus mengumumkan bahwa pernikahan itu terjadi karena Rumana telah mengandung anak dari Idrus. Mendengar hal itu, tubuh Yono langsung lemas. Bukan cuma dikagetkan dengan pernikahan yang mendadak, rupanya istri yang sedang ia perjuangkan di tengah badai telah berzina dengan lelaki lain yang bukan suaminya, bahkan sampai mengandung juga. Yono tak habis pikir dengan apa yang dilakukan Rumana sepeninggal dirinya. Yono akhirnya memutuskan untuk mengikhlaskan Rumana dengan Idrus. Meskipun situasinya rumit dan perasaannya masih bercampur aduk, dia menyadari bahwa Rumana dan Idrus telah membangun hubungan yang kuat selama waktu yang sulit ini. Yono juga mengerti bahwa mereka harus menjalankan hidup masing-masing untuk kebahagiaan mereka sendiri. Ketika mereka berbicara tentang pemutusan ini, suasana hati Yono tidak sepenuhnya tenang, tetapi dia berusaha untuk memberikan restu dan dukungan kepada Rumana dan langkah baru dalam hidupnya. "Rumana, aku tahu bahwa kita telah menghadapi banyak cobaan bersama dan cinta kita telah berubah seiring waktu. Aku tidak ingin melihatmu tidak bahagia. Dan jika Idrus adalah orang yang bisa memberikan kebahagiaan untukmu, maka aku akan mengikhlaskanmu," kata Yono dengan berlinang air mata. Yono masih merasa bertanggung jawab dan peduli terhadap Rumana dan anak-anak mereka. Dan sesuai janjinya, ia memberikan semua hasil kerja kerasnya melawan badai beberapa bulan ini sebagai hadiah pernikahan Rumana dengan Idrus. Detik itu juga Yono memutuskan untuk kembali ke kapal modern yang menolongnya di tengah badai kemarin dan ikut bersama mereka pergi ke laut lepas. Yono memberikan ciuman perpisahan anak-anaknya sebelum dia berangkat bersama kru kapal. Wajahnya dipenuhi dengan tekad dan keberanian untuk menghadapi laut yang ganas, tetapi hatinya sangat terluka dengan apa yang terjadi. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.